vaksin tetap dilayani selama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Angin kencang disertai hujan mengakibatkan pohon besar di Jalan Merdeka, Kota Palembang tumbang, menimpa 1 unit mobil taksi online yang sedang melintas. Beruntung supir dan penumpang tak alami luka-luka, namun mobil korban ringsek dan aset jalan raya tersebut tertutup pohon. Sebuah pohon besar di pinggir Jalan Merdeka, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, tumbang menimpa 1 unit mobil taksi online yang sedang melintas di jalan tersebut Rabu malam. Akibatnya mobil tersebut ringsek di bagian kepala mobil tertimpa dahan pohon. Diduga pohon besar itu tumbang lantaran angin kencang disertai hujan. Menurut korban, sebelum kejadian angin kencang disertai hujan deras, tak lama pohon besar tersebut tumbang hingga menimpa mobilnya yang hendak mengantar penumpang. Beruntung dirinya dan penumpang tidak mengalami luka. Hujan tuh lebat nian kan, jadinya dia tuh tidak kejenguan lagi jalan itu. Angin banyak kan, sudah itu banyu banyak. Nah pohonnya mungkin sudah tua mana kan. Nah sudah tua tuh dia roboh lah dia kena angin. Ada kok ini ada penumpang ini, Pak? Ada penumpangnya ke jalan roda ini. Tak lama berselang, petugas dari Pemkot Palembang langsung datang ke lokasi melakukan pemotongan dahan dan batang pohon yang roboh. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Hujan deras dan disertai angin kencang berdampak pada salah satu pohon di Jalan Merdeka, Kelurahan Talang Semut, Palembang, ambruk pada Rabu malam, yang menyebabkan macetnya arus lalu lintas. Wali Kota Palembang yang dibantu Komandan Kodim 0418 langsung mengevakuasi dengan turun langsung, memotong serta mengangkut pohon tersebut. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur Kota Palembang pada Rabu sore 6 April 2022 mengakibatkan salah satu pohon di Jalan Merdeka, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang tumbang. Tumbangnya pohon tersebut membentang di ruas Jalan Merdeka yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Wali Kota Palembang bertindak cepat dibantu Komandan Kodim 0418 Letkol Infanteri Sumarlin Marzuki langsung mengevakuasi pohon tersebut. Meski hingga larut malam dan di bawah derasnya hujan, orang nomor 1 di Kota Palembang tersebut ikut berpartisipasi memotong serta mengangkut kerangka pohon hingga kembali ke mobil pengangkut sampah. Harnajoyo pun meminta dinas terkait untuk meminimalisir pohon-pohon tua yang berpotensi roboh jika diterpa hujan dan angin kencang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli menduduki power plant TLJ Area Objek Vital milik PT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera. Aksi dilakukan setelah hampir 1 tahun terakhir ganti rugi kerusakan rumah akibat pekerjaan seismik tak kunjung dibayarkan. Petugas kepolisian Polres Banyuasin dan TNI melakukan negosiasi dengan ratusan warga yang nekat menduduki power plant TLJ yang ada di Talang Jimar. Warga meminta pihak Pertamina menyelesaikan ganti rugi rumah mereka yang rusak akibat pekerjaan eksplorasi seismik 3 dimensi oleh perusahaan Geophysical Prospecting. Paling tidak ya, aku tuh harus menyiapkan uang 5 juta merehab rumah 1. Ini 2 rumah. Seperti aku kolam, retak. Cuma tak aku laporkan karena waktu itu belum istilahnya kejengoan. Belum kelihatan retak, belum kelihatan pecah. Namun setelah sudah pemeriksaan, nah baru tahu. Tapi tidak saya laporkan lagi dah. Kalau sejauh ini Pak dari pihak BGP gimana Pak? Itulah masih ngambang, enggak kasih kejelasan, enggak kasih ke ini.
Komrel NCID PT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera Field Prabu Muli, Erwin Hendra Putra, mengungkapkan bahwa warga meminta data ganti rugi yang dikeluarkan oleh Zibang dan segera dibayarkan ganti rugi kerusakan rumah mereka. Nah, warga meminta data pengukuran rumah yang dilakukan oleh Zibang itu disampaikan ke warga minimal 2 hari ke depan. Dan dari pihak Polres juga meminta secepatnya, kalau bisa jangan 2 hari. Gitu. Dari pengamanan juga meminta tindakan yang kondusif untuk objek vital nasional. Usai menduduki power plant TLG yang berada di Talang Jimar selama 1,5 jam, pihak Pertamina langsung fokus menghidupkan pompa sumber minyak yang ada di beberapa lokasi areal Talang Jimar. Untuk kerugian, pihak PT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera Field Prabu Muli tengah menghitung untuk dilaporkan kepada pimpinan. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Oki melantik Kades Desa Bukit Batu. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?
Anda masih di iNews Sumsel, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Oki melantik dan mengambil sumpah jabatan Kades terpilih Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan. Dijabat oleh Rumidah, diharapkan mampu membangun desa sesuai harapan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali melantik kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak yang digelar pada 12 Oktober 2021 yang lalu. Kali ini giliran Kades Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Wakil Bupati Oki, Haji M. Jafar. Pelantikan itu berlangsung khidmat dan sakral di bulan suci Ramadan. Jabatan Kepala Desa Bukit Batu dijabat oleh kaum Hawa bernama Rumidah. Kades Rumidah diharapkan mampu membangun desa sesuai harapan. Selain itu, Kades juga diminta untuk merangkul semua masyarakat. Tidak ada lagi perbedaan usai dilantik, semuanya satu harus saling membantu, bahu-membahu, berjuang memajukan desa agar lebih baik. Masyarakat diminta mendukung semua program pemerintah demi kemajuan pembangunan Kabupaten Oki di segala bidang, serta membantu pemerintah dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Kepala desa harus mengajak masyarakat untuk vaksinasi serta mematuhi protokol kesehatan. Dia dilantiknya bulan puasa, makanya saya bilang tadi harus dilantik bulan puasa. Ini kalau waktu maghrib pasti Allah malaka sumtu. Berhubung ini waktu masih pagi pasti nawaitu sama witir. Ayo bersama-sama berpuasa. Artinya apa berpuasa ya kerja tetap melaksanakan tugas. Nanti setelah habis masa jabatan ternyata berhasil, itu baru nanti dengan masyarakat ucapan syukur ataupun di situ baru berbuka. Kepala desa terpilih di hari ini juga yang bersangkutan sudah memiliki tanggung jawab sebagai seorang kepala desa, hilangkan semua perbedaan, hilangkan rangkul rekan-rekan yang lain, laksanakan tugas sebagai kepala desa dengan baik dan benar, karena itu amanah yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Alhamdulillah, pelantikan pada hari ini berjalan dengan lancar dan memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, dan memang saya juga selaku camat di Kecamatan Air Sugihan berharap bahwa memang dengan proses yang sudah terlaksana ini, maka untuk pejabat yang terpilih kita harapkan bisa langsung dapat on-the-track action dan dapat melaksanakan tugas yang sudah diamanatkan. Kepala desa yang dilantik harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan meringkus 5 pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi. Modus pelaku dengan memodifikasi tangki BBM kendaraan minibus. Ratusan liter solar diamankan dari kelima pelaku yang 3 diantaranya berstatus mahasiswa. Dua kendaraan minibus milik pelaku yang disita kepolisian. Tangki BBM kendaraan ini dimodifikasi untuk pengisian BBM jenis solar bersubsidi. Jok kendaraan dilepas diganti dengan tangki berbentuk kotak besar yang dapat menampung ratusan liter BBM solar. Tangki modifikasi juga dilengkapi dengan pompa minyak untuk mengeluarkan solar tersebut. Selain modifikasi tangki BBM kendaraan, modus yang dilakukan para pelaku dengan mendatangi beberapa SPBU untuk pengisian BBM jenis solar. Dua kendaraan ini diamankan oleh polisi dari 2 lokasi berbeda. Polisi menyita hampir 500 liter solar subsidi dari 2 kendaraan tersebut. MRA, MNMFA, serta AP dan AR melakukan dengan modus yang sama mendatangi beberapa SPBU di Kota Palembang. Dalam per hari mereka bisa mendatangi 3-4 SPBU dalam Kota Palembang. Salah satu pelaku yang berperan sebagai sopir mengaku sudah 2 minggu terakhir ikut menjalankan bisnis ini. Saat diamankan, kendaraan yang dibawanya baru saja melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 300 liter. 3 SPBU per hari. 3 SPBU. Di kawasan mana, Pak? Di daerah mana saja? Tawati. Bisa berapa lama? Nggak berapa kali? Berapa lama? Berapa kali? Kita 2 minggu. Sehari 100.000. Untuk modusnya, mereka memang sudah menggunakan tangki modifikasi sehingga kendaraan yang mereka
pengisian di SPBU yang melebihi yang sesuai dengan tanki yang normal, dan SPBU itu ada diletakkan di tengah, dan barang bukti yang kita dapatkan 300 liter di dalam satu kendaraan itu. Nah, ini rekan-rekan harus pahami juga, itu RP yang terakhir, RP yang pertama. Para pelaku yang diamankan masih menjalani pemeriksaan. Pelaku diancam pidana 6 tahun penjara atau denda 60 miliar rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dengan berita vaksin. Tetap dilayani selama Ramadan. Tetaplah bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dari Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dari Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha. Berani mengambil resiko. Keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif. Harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Usai perekrutan pegawai kontrak atau P3K yang didominasi guru dan beredar informasi bahwa pegawai yang tidak lulus seleksi akan diberhentikan, menuai tanggapan dari DPRD. Penghapusan tenaga honorer guru akan membuat pendidikan tersendat. Ratusan guru dinyatakan lulus dalam seleksi P3K di Kabupaten Lahat. Usai diumumkan akhir tahun 2021 lalu, berhembus kabar bahwa seluruh guru honorer akan dihapus dan akan digantikan dengan pegawai kontrak secara bertahap. Isu itu ditanggapi serius oleh Nizarudin, anggota DPRD Lahat. Menurut Nizarudin, masih banyak sekolah yang membutuhkan guru honorer karena minimnya pegawai baik kontrak maupun pegawai negeri. DPRD Lahat masih mendalami informasi yang menyebutkan tenaga honorer akan dihapus. Jika benar, DPRD Lahat akan mendorong penggunaan tenaga honorer untuk memastikan roda pemerintahan, terutama bidang pendidikan, tidak terganggu. Menurut Nizarudin, jumlah guru masih menjadi prioritas utama dalam setiap rekrutmen. Sampai saat ini P3K itu yang sudah lulus tapi belum ada pengangkatan, tapi yang jelas kebijakan pemerintah akan bijak untuk itu. Dan ada wacana untuk menghabiskan bahwa seluruh honorer di instansi, akan tetapi ada jalan lain yang akan mungkin dibuat semacam sourcing untuk kebijakan pemerintah terhadap honorer itu. Sementara di Kabupaten Lahat ini honorer itu sangat diperuntukkan. Seperti ada sekolah. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun lalu, Kabupaten Lahat menerima 1.284 formasi yang terdiri dari 1.057 formasi guru P3K serta 41 formasi umum non-guru P3K dan 180 formasi CPNS umum serta 4 formasi disabilitas CPNS umum. Dari Lahat Bala Putra, iNews melaporkan. Layanan vaksinasi selama bulan Ramadan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap berjalan normal seperti biasa. Kini tim vaksinator menyediakan layanan vaksinasi di masjid usai sholat tarawih. Layanan vaksinasi di Kabupaten Oki selama Ramadan tidak berbeda seperti sebelumnya bulan suci Ramadan, yakni tetap normal berjalan seperti biasa. Hanya saja, tim vaksinator menyediakan layanan vaksinasi bagi masyarakat usai sholat tarawih. Bagi masyarakat yang tidak bisa melaksanakan vaksinasi pada Senin hari, maka dapat mengikuti vaksinasi di malam hari di masjid-masjid usai sholat tarawih. Prosedur dan mekanisme layanan vaksinasi tidak ada yang berbeda dari hari-hari biasa. Semuanya sama melalui beberapa tahapan seperti screening dan pemeriksaan riwayat penyakit. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak vaksinasi karena pemerintah telah menyediakan layanan yang sangat mudah, bahkan jemput bola mendatangi warga. Untuk mekanisme kegiatan vaksinasi ini tetap dilaksanakan seperti biasa. Di bulan suci Ramadan ini tetap kita melaksanakan kegiatan vaksinasi, tahapan-tahapannya mulai dari pendaftaran, screening, kemudian kegiatan vaksinasinya, kemudian observasi sampai dengan selesai seperti biasa kegiatan vaksinasinya. Bagi masyarakat yang belum divaksinasi, dipersilakan untuk mendatangi gerai-gerai vaksin yang disediakan dan tidak hanya pada siang hari, tetapi juga pada malam hari. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi dan berita menarik lainnya dalam iNews Sumsel Senin sampai Jumat. Saya dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawa.